Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Taurus, ini pembacaan untuk melihat bagaimana kondisi asmaranya kamu dengan si dia di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Mei 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian Taurus dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Page of Wands di sana. Berikut ada energi dari Page of Pentacles, berikut energi dari The Devil Reverse, dan kemudian di situ ada energi dari The Hangman, dan kemudian di situ ada energi dari The Sun Reverse ya. Berikut ada energi dari Three of Wands, kemudian ada energi dari The Hierophant Reverse, kemudian di sana ada energi dari Nine of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles ya. Nah, jadi ini ada kemungkinan kamu dengan si dia posisinya lagi LDR-an. Gitu ya, ada jarak di sini. Itu yang paling kuat, mari tangkap energinya. Nah, namun itu tidak mesti sebuah keharusan ya, gambaran relationship-nya kalian yang mari bacakan ini. Nah, intinya beginilah. Nampaknya Mari si seseorang ini tuh dia udah berubah hati nih ya sama kamunya gitu loh. Padahal tadi dia itu tuh sempet ngotot banget ini. Dia mesti sama kamu, harus dengan kamu. Gitu ya. Kayaknya dunianya dia itu tuh muter menjadikan kamu sebagai porosnya. Takut dia ditinggalkan kamu. Takut dia tidak disayang sama kamu. Gitu ya. Takut dia gagal hubungan kalian ini. Gitu. Pokoknya yang dia mau itu tuh ya kamu. Gitulah. Ya. Jadi dia sempet obsesif sama kamu, tergila-gila sama kamu, gitu ya, kecanduan sama kamu. Jadi kayak aku nggak bisa hidup ini kalau nggak tanpa Taurus gitu. Aku nggak bisa hidup di sana ya. Jadi kayak seluruh hidupnya dia memang itu tuh dipengaruhi ya, dipengaruhi sama kamu. Bagaimana kondisi keadaannya dia. Katakan kalau kamu chatting dia, dia bahagia. Kalau kamu gak chatting dia, dia layu gitu ya. Kalau kalian berantem, mungkin kamu pening, tapi dia lebih pening gitu ya. Kalau kamu rindu sama dia, dia lebih rindu gitu loh. Di sana ya. Jadi kayak seolah-olah kamu yang memegang remote hidupnya dia gitu lah. Kalau kamu baik, dia seneng. Kalau kamu lagi posisi gak baik-baik sama dia, itu tuh ya terganggu banget mental emosionalnya dia gitu loh. Bahkan bisa saking tergila-gilanya dia sama kamu, kalau ada masalah dalam hubungan kalian kena ke sektor hidup dia yang lain. Contoh ya, kalian lagi ribut nih malam ini, besok malas itu pergi kerja, malas ngantor, malas buka toko, malas untuk memulai bisnis gitu. Bisa dia tuh kayak goleran aja gitu ya di tempat tidur karena mikirin kamu, mikirin hubungan sama kamu gitu. Terkonsumsi waktunya dia, energinya dia, terkonsumsi habis sama kamu gitu loh. Nah, itu sempat dia ada di fase yang kayak gitu. Butuh banget dia dicintai kamu, disayangi kamu gitu, butuh banget. Tuh ya, kayak nggak ada manusia lain di muka bumi ini yang nampak di pelupuk matanya dia, hanya ada kamu seorang gitu ya. Dan mungkin memang banyak kebutuhannya dia juga ya dari kamu ya di situ. Jadi jangan-jangan juga sempet nih misalnya ketergantungannya dia sama kamu ada urusannya dengan finansial. Nah itu juga bisa tuh ya. Jadi kayak selama ini tuh bisa aja support finansial dari kamu sangat amat dia butuhkan. Jadi kalau tidak ada pertolongannya kamu selama ini, bolehlah itu hidupnya dia tidak stabil, morat-marit gitu ya. Nah jadi ada ya beberapa karena seolah kamu adalah sumber hidup ya, kamu adalah sumber hidup, maka di situ dia ya nggak bisa aja tanpa kamu gitu loh, nggak bisa
Malah takut dia kalau sumber hidupnya dia ini tuh terputus dari dia. Jadi cemas, resah, gelisah kalau apa yang kamu berikan kepada dia itu tuh hilang atau tidak lagi mau kamu berikan, gitu lah. Nah di sana ya. Jadi kemelekatan itu aja poinnya. Mari nampak kemelekatan ada dari si pasangannya kamu ini ke kamu. Ada sempat begitu ya. Namun boleh-boleh ini tuh akhirnya dia sadari, lu nggak bener juga hidupnya aku kayak gini, nggak bisa ini kayak gini, gitu loh, nggak bisa. Sana ya, ngapain sih terlalu bucin seperti ini? Ngapain sih aku jadinya tidak mandiri seperti ini? Gitu ya. Jadi kayak dia anggap ini akan memberikan dampak buruk jika terus-terusan terjadi dalam hidupnya. Gitu ya. Masa iya sih? Aku kalau nggak ditelepon Taurus aku galau. Ya nggak boleh lah kayak gini. Nah dia bisa gitu tuh. Wah galau-galau terus. Nggak mau ah. Di sana dia ya. Nggak mau ah. Itu loh. Nah kalau untuk soal finansial. Boleh aja dia udah ngerasa dia mampu gitu ya. Tanpa lagi harus ditolong sama kamu. Tanpa lagi harus diberikan sama kamu, maka dia megang duit gitu ya. Nah dia tahu, oh enggak, aku udah bisa sendiri nih. Sekarang aku udah bisa sendiri gitu ya. Nah jadi nampaknya memang perannya kamu, artinya kamu dalam hidupnya dia, Maret ini tuh bisa akan segera berubah 180 derajat gitu ya. Karena dia akan lebih mulai itu tuh mau membuat jarak setidaknya secara mental dan emosional ya. Dia mau buat jarak dari kamu. Gitu. Wah nggak bisa nih, masa mikir-mikir terus sama Taurus gitu. Ya. Aduh, masa sih ngerasa-ngerasa terus sama Taurus. Gitu dia. Oh nggak boleh, nggak benar ini. Yang kayak gini ini nggak benar. Gitu ya. Karena memang ya ketika dia tergantung betul dengan kamu, ketika egonya dia itu tuh mau mengklaim kamu menjadi kepunyaannya dia, yang tersiksa ya dia juga, nggak siapa-siapa gitu loh, nggak siapa-siapa, dia tersiksa di sana. Dan sewajarnya orang yang menyadari bahwa dirinya tersiksa, pasti tuh kan akan melakukan tindakan ya. Kayak gimana caranya siksaan itu tuh segera berakhir gitu ya, atau tidak lagi dia alami gitu. Jadi di sanalah datang perubahan dari dirinya dia. Nah seperti itu ya. Jika dia bilang bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kamu, dia akan belajar. Enggak kok, aku akan baik-baik saja tanpa kamu. Gitu tuh ya. Aku cinta mati jika itu setiap hari pernyataan dia tentang kamu ya, aku cinta mati nih sama Taurus gitu. Nanti wadah nggak boleh nih cinta mati gitu ya, nggak bisa. Harusnya mah yang dicintai itu tuh secara ugal-ugalan ya diri sendiri. Bisa dia di sana. Nggak boleh nih, kayaknya nggak benar gitu dia ya. Terlalu menyakitkan kalau tergantung hidup kepada orang lain gitu ya. Apalagi kalau kalian tuh LDR-an ya. Jadi kayak ada datang mungkin kesadaran juga ya, kalau LDR-an ceritanya kok agak-agak repot ini ya. Gitu dia tuh. Agak repot juga. Tuh ya. Jadi kayak chance-nya untuk bersama itu tuh ya kecil gitu loh. Terutama kalau kalian masih statusnya pacaran ya. Di sana. Jadi kok kayak enggak yakin kalau LDR ini tuh akan bukan menjadi masalah, terutama untuk di jangka panjang. Gitu. Enggak yakin dia, pasti masalah. Nah, kira-kira gitu. Pasti menjadi masalah di sana ya. Jadi pokoknya dia enggak boleh gila aja udah sama kamu. Enggak boleh lagi. Itu ya, enggak boleh berlebihan arti dari kamunya itu tuh dalam hidupnya dia.
Jadi dia harus mandiri. Ya kalau nggak ditelepon sama kamu, dia akan baik-baik saja. Kalau ditelepon sama kamu, ya dia oke-oke saja, gitu. Kalau nggak jumpa sama kamu, ya nggak masalah, gitu ya. Kalau jumpa sama kamu ya syukur. Nah gitu nanti tuh prinsipnya si dia, gitu ya. Boleh-boleh juga bisa ini kesadaran bahwa aku nih menjadi masalah nih bagi Taurus, bisa juga gitu. Jadi ada dua pihak di sini yang dia pikirkan tentang nasibnya dia dan juga keadaannya kamu, gitu loh. Jadi kalau selama ini tuh dianya kayak terlalu mengikat kamu, bisa dia tuh sadar, terlalu ngikat nih, nanti jadi sesek nih Taurusnya. Nggak boleh gitulah. Gitu dia tuh di sana. Jadi yang tadinya dia mencengkeram kamu kuat-kuat, agaknya mulai itu nanti dia belajar untuk melonggarkan cengkeramannya kamu itu, cengkeramannya dia ke kamu itu, gitu ya. Dulu katakan ya, misalnya kalau kamu tuh izin pamit sama dia, beb aku mau jalan dulu ya sama temen-temenku. Sepanjang kamu pergi hangout sama temen-temenmu, bisa itu tuh dia di sana, aduh nih jangan-jangan kamu nanti tuh ketemu tuh lihat cewek baru, cewek cowok lain gitu ya. Bisa dia tuh, nanti kamu tuh lupain aku, nanti kamu tuh bisa merasakan lebih besar senang-senangnya dengan orang lain ketimbang sama aku. Bisa dia tuh, kapan kamu pulang, kamu jumpanya sama siapa, gitu, jalannya sama siapa. Bisa dia resah sendiri. Nah, mulailah ini nanti di tanggal 14, kalau kamu pamit, beb, aku pamit ya, aku mau pergi dulu hangout sama teman-temanku, gitu. Dia yang ya udah nggak apa-apa, sanalah jalan, gitu ya. Nah, nanti memang program lamanya dia akan datang itu, resah, kamu sama siapa jalannya, kemana, ketemunya sama siapa, obrolin apa. Sempat itu tuh persekian menit program itu tuh datang untuk dia alami. Tapi habis itu dia, loh udahlah biarin aja lah kamu hangout sama temenmu. Gak apa-apa lah mau jumpa sama siapa kek, mau ngobrol sama siapa kek, mau ngapain aja ya terserah aja lah. Nah mulai dia nanti di sana. Mulai. Itu loh. Kamu selamat menikmati waktunya kamu aja lah. Aku juga cari apa ya kira-kira ya ngisi-ngisi waktunya aku, gitu deh. Udahlah aku fokus aja lah ke pekerjaanku ini misal, gitu. Mendingan aku nyuci aja lah, gitu ya, daripada mikirin kamu aja, kamu sama siapa di mana misalnya gitu ya, gitu dia tuh. Jadi lebih luwes dia ke kamunya, gitu loh. Nggak dia biarkan lagi ketegangan seperti yang dulu dia alami, gitu loh. Dulu udah jam 7 pagi nih, kok kamu belum greeting ini sama aku, kok belum omongin, kok belum ngetik selamat pagi gitu ya. Resah dia. Nah sekarang udah lihat pun jamnya udah jam 7, kamu belum ngasih greeting sama dia. Dia yang kayak udahlah nggak apa-apa gitu. Mungkin ntar lagi kamu ucapin selamat pagi. Gitu tuh. Gitu dia. Nggak bisa lagi tergila-gila, bener-bener seperti orang gila sama kamu, gitu ya. Nah, ya beberapa tindakan dia seperti ini tentu saja sudah terjadi ya sebelum tanggal 14, gitu ya. Nah, namun memang gini, sudahkah atau belumkah terjadi sikapnya dia demikian kepada kamu? Nanti kamu yang agak kayak kenapa nih orang gitu ya, kok agak lain ini. Nanti kamu bisa secara intuitif ngerasain bagaimana perubahan dari si dianya. Dan mari nampak sebenarnya kamu itu tuh gak seneng ya kayak gitu. Ya kamu mau tuh ya dia bucin gitu sama kamu, tetap bucin aja udah, kamu sudah menikmati gitu loh. Kamu mengenali dia itu tuh dengan sikap bucinnya dia sama kamu. Nah tiba-tibanya dia ndak bucin lagi, rindu kamu dengan sosok dia yang ngebucin itu kayak kemarin-kemarin hari gitu. Itu ya.
langsung bisa cepet kamu notice ada perubahan dari orang ini. Apalagi kalau kamunya sebelum tanggal 14 sudah ngelihat dia agaknya mulai lentur sama kamu ya. Itu tuh bisa udah agak bikin gangguan bagi kamu. Jadi gantian terganggu ini kalau mari lihat, gantian terganggu. Gitu loh. Kemarin dia yang terganggu karena hubungan kalian, gitu. Kangen terus bawaannya, kepikiran terus sama kamu, takut-takut terus ditinggalin sama kamu. Nah, apa yang dia alami, ntar itu tuh kamu alami lagi nih. Gitu loh. Atau sudah kamu alami saat sekarang. Tuh ya. Dan kamu bisa tuh, aku nggak mau kalau dia kayak gini, aku mau dia yang kayak dulu itu, gitu. Kamu bisa merengek-rengek sendiri nih. Sana ya, kamu bisa merengek. Nggak rela kamu dengan versi barunya dia yang seperti ini, nggak rela. Itu loh. Kalau boleh memaksa, mau banget kamu paksain dia. Seperti yang dulu lagi gitu kan. Mau banget gitu loh. Kalau boleh dan apakah memang kamunya bisa gitu. Nah, di sana ya. Nah, tapi ya kayaknya triggeran-triggeran dari kamunya itu tuh disadari sama dia dan dia menolak ini. Mari lihat dia menolak. Oh, kamu mau bikin aku kayak dulu lagi ya? Aku nggak mau gitu dia tuh di sana ya. Nah, walaupun konsekuensinya ya dia tahu kamu bakalan nggak seneng, tapi ya menurut dia ya nggak apa-apa lah kalau kamu nggak seneng. Pokoknya aku nggak tersiksa kayak yang dulu gitu dia. Gitu dia di sana. Tuh ya. Jadi kayak ada dua keinginan yang bertolak belakang di sini. Itu loh. Ya. Dan ya itu sangat berpengaruh kepada bagaimananya suasana, nuansa, keadaan kamu dengan dia. Gitu loh. Jadi nanti kamu tuh banyak-banyak tanya itu. Apa dia udah ketemu ya sama cowok baru? Apa dia udah ketemu ya sama orang yang lebih membahagiakan dia? Sebenarnya jawabannya nggak ada. Cuman ketika dia melakukan pola yang berbeda, itu tuh sudah bikin dia happy sih. Jadi bukan karena triggeran dari kedatangan tawaran baru untuk dia bisa bahagia ya. Dari luar sana misalnya kayak kamu nggak usah khawatir apakah dia memang lagi perhatian sama cewek lain, cowok lain. Ya enggak, mari lihat yang enggak kayak gitu. Enggak ada. Di sana enggak ada. Gitu loh. Ya, hanya dia enggak mau ketat aja lagi sama kamunya. Itu aja sih. Itu loh. Ya mungkin memang dia akan kayak dalam rangka biar enggak gila banget sama kamu, dia cari aktivitas lain gitu ya. Misalnya dia enggak pernah nge-gym, jadi dia nge-gym gitu ya. Dari dia enggak punya hobi merajut jadi merajut misalnya gitu kan. Merajut loh ya, bukan merajuk gitu ya, enggak. Itu ya. Jadi dia kayak hobi masak-masak, bisa gitu. Atau dia fokus kepada pekerjaannya saja gitu ya. Lebih ke situ sih. Jadi bukan karena ada peran pengganti dari dirimu mengisi hidupnya dia ya. Bukan seperti itu. Bukan. Dia hanya sedang dalam rangka menjaga kewarasannya dia dan juga keinginan tidak mau ngebebani kamu gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi Sagittarius, Leo, Aries. Berikut energi dari Taurus di sana, Capricorn hadir, Pisces ada, Taurus, Virgo, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.